Saudara, kita jumpa lagi pada paket olahraga adrenalin. Saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Adrenalin kali ini akan mendengarkan dua cabang olahraga adu nyali, panjat tebing dan Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Panjat tebing merupakan kegemaran olahraga bagi remaja. Bagaimana para olahragawan yang menantang ini akan menaklukkan berbagai rintangan yang ada di Gua Keskendo Kendal ini akan mengawali paket pertama. Selamat menyaksikan. Kegiatan mendaki gunung ini mulai dilakukan manusia sejak berabad-abad yang lalu. Dimulai sejak manusia harus melintasi bukit-bukit atau pegunungan, baik untuk melakukan peperangan ataupun ketika melakukan tuntutan hidup. Sejarah yang dapat diketahui dalam hal ini adalah perjalanan Panglima Hanirai yang dilakukan di pegunungan Alpen di tahun 500 sebelum Masehi. Juga petualangan yang dilakukan oleh Genghis Khan yang melintasi pegunungan Karakoram dan Kaukasus untuk menaklukkan Asia Tengah. Olahraga panjat tebing akhir-akhir ini sangat populer dan mulai diminati para remaja. Hal itu terbukti di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Tengah memiliki klub panjat tebing. Olahraga yang penuh tantangan dan harus dilakukan dengan keberanian serta keterampilan ini ternyata mampu menjadi olahraga alternatif bagi para generasi muda untuk menyalurkan bakat bagi para remaja sekaligus untuk kegiatan positif dan konstruktif. Olahraga keras seperti panjat tebing ini mengandung beberapa nilai positif untuk pembinaan kepribadian. Hal tersebut membutuhkan dalam pengembangan kepribadian bagi penyiapan sumber daya manusia untuk pembangunan. Ketua Klub Panjat Tebing Semarang Ari mengatakan bagi orang yang fobia dengan ketinggian, kini tak perlu takut lagi untuk melayati dinding gua dan tebing atau melakukan olahraga climbing. Dengan safety, olahraga climbing akan menjadi suatu kegiatan yang mengasyikkan. Ekstrim dan ekstrim inilah yang biasa dikenal orang terhadap olahraga panjat tebing atau dinding. Namun kata panjat tebing juga eksis di telinga para climber pada panjat di alam terbuka. Jika di alam terbuka dinamai panjat tebing, panjat dinding hanyalah latihan dasar agar suatu saat nanti bisa mengikuti langsung kemampuannya di alam terbuka. Yang jelas dari mereka sendiri paling enggak ada keyakinan dari diri sendiri gitu. Jadi kita tanamkan ke mereka kalau mereka itu bisa sebenarnya. Kecuali kalau mereka dari awal sudah takut, mereka gak bakalan bisa naik. Tapi kalau dia udah yakin dari awal untuk bisa naik, mereka pasti bisa gitu. Kalau prospeknya sementara ini di Jawa Tengah sendiri, terutama di Sukolilo itu di Pati, itu ada tebing yang lumayan banyak dan besar. Itu masih perlu dieksplor, tetapi teman-teman dari Jawa Tengah sendiri sama anak dari Indonesia itu yang suka menggeluti olahraga pecinta alam, mereka sudah lari ke situ, sudah memanfaatkan tebing di Pati. Jadi saya rasa untuk sekarang ini di Jawa Tengah sendiri untuk olahraga panjat sudah berkembang bahkan sampai keluar Indonesia. Dalam olahraga panjat tebing selain memerlukan stamina, olahraga satu ini membutuhkan konsentrasi untuk menyiasati agar tangan dan kaki selalu menempel serta tidak terpleset. Jika salah dalam menentukan posisi, maka resiko jatuh sangat mudah terjadi.
Olahraga panjat tebing ini tergolong olahraga mahal. Betapa tidak, semakin berkualitas alatnya maka semakin mahal. Apalagi yang berlisensi dan sebagian besar masih impor di luar negeri. Tentunya semakin tinggi harganya. Meski dengan harga yang terbilang mahal, jaminan buat keselamatan pemanjat sudah bisa dijanjikan. Risiko terjatuh dan tak terselamatkan jiwanya sebagai risiko dalam olahraga ini. Awal tahun 1989, dunia panjat tebing Indonesia merunduk dilanda musibah. Gugurnya salah satu pemanjat tebing Indonesia, Sandi, jatuh dari tebing Pawon, Bogor. Selain Sandi, Ali Irfan Batubara tewas, termasuk fotografer tim tewas tergelincir dari ketinggian. Untuk biar kita aman dalam pemanjatan, mungkin safety untuk pemanjatan, yang pertama kita melakukan pemanasan, itu lebih penting. Dan untuk bagi pemula biar nggak terlalu beresiko tinggi di dalam tebing sini, mungkin cukup di jalur gerbang ini, yang menurut saya jalur grade 510A, itu jalur buat ya pemula gitu. Terus kemudian ada jalur yang lebih grade-nya lebih tinggi, yaitu di belakang wall sini. Resiko paling terberat apabila si pemanjat itu teledor dalam penggunaan alat. Dalam penggunaan alat tidak pemanasan bisa mengakibatkan cedera-cedera ringan maupun berat, itu kalau tidak pemanasan. Gugurnya para petualangan panjat tebing tak menyurutkan semangat bagi klub-klub panjat tebing untuk terus melakukan kegiatan. Salah satu bukti, tercatat tak kurang dari 10 kejuaraan panjat tebing dan dinding disebar di tanah air. Beberapa kegiatan panjat tebing yang besar digelar diantaranya di Perguruan Tinggi Bandung dan Perguruan Tinggi Trisakti Jakarta. Dengan mengetahui segi-segi dasar baik soal teknik atau peraturan, etika, diharapkan seorang mulai bisa mengenali hobi yang sekarang juga jadi cabang olahraga ini. Tentu saja juga diharap bisa menjadi salah satu aktivitas populer di kalangan generasi muda Indonesia.